Ya, yang diharapkan itu, jadi kita memiliki banyak waktu untuk berdiskusi. Kami harapkan sampai jam mungkin 11.45 nanti, 1 jam kita bisa diskusi banyak. Minta tolong rekan-rekan semua untuk dapat menanyakan khususnya dari Pak terkait dengan drone digital. Karena sebenarnya yang punya hajat itu Bapak, saya cuma untuk dikorbankan. Iya, bingung Pak, pernah sih kok begini Pak. Oh, saling korbanin. Oke, siap. Ya, jadi yang pertama mungkin kita tadi punya 5 pilar yang disampaikan, akhirnya 6 diusulkan oleh Pak Firman, Pak Wan juga sudah melihat. Jadi apakah dari Pak Wan maupun Pak Firman berarti sepakat bahwa memang ruang digital Indonesia yang kondusif ini memang harus dibentuk bentuk formulanya standarnya sehingga ini kita kan sebenarnya kita tuh selalu sindir Pak, kita tuh ini saya juga ID kita tuh selalu disindir, selalu dianggap ngapain indikator orang internasional yang nggak ada indikatornya, ngapain kita bikin indikator sendiri. Nah, jadi seolah-olah kita harus ada indikator internasional dulu baru kita nggak pernah bisa jadi inisiator, tapi kita membuat standar dari suatu kondisi gitu. Nah, makanya sebenarnya Bapak Nas nggak kurang suka dengan konsep itu. Kenapa kalau memang kita contohnya Pak ya, Index sekarang kemarin baru kemarin Index INDI 2024 saya jadi panel di sana. INDI itu kan gara-gara turunan dari Digital Civilization Index. Ya, itu kan sudah ada turunannya. Terus juga etik pembangunan TK, karena udah ada dari IPU, ICT Index. Jadi Indonesia punya turunannya udah dari internasional. Nah, kita manut aja. Nah, apakah menurut Pak Ono dan Pak Firman, sebetulnya kita sebagai pemerintah nggak masalah memang harus, kalau memang kita merasa itu suatu urgensi, kalau saya kita urgensi, ya kita nggak mau bikin standar dan kita lanjutkan gitu. Karena gimana Pak Firman? Pak Firman dulu. Karena Bapak tadi bilangnya itu. Pak Firman dulu. Nanti dari Bapak. Terima kasih. Kalau menghadapi keadaan-keadaan spesifik kita banyak tadi indeks-indeks yang mengukur Indonesia. Indonesia itu sering ada di bawah seperti digital civilization index. Kemudian tentang penyebaran fotografi, penyebaran konten yang kita tuh harus di bawah, sehingga sebetulnya kita ada di posisi yang spesifik, tidak bisa serta-merta hanya mengcopy dari yang sudah ada di internasional. Nah, itu tadi. Jadi untuk mengatasi keadaan yang spesifik, jadi dalam pandangan saya ini kan perangkat digital itu given media sosial kan nggak ada media sosial untuk Indonesia, tidak ada WhatsApp khusus untuk Indonesia, untuk Amerika, untuk Australia kan. Tetapi dihadapi dengan kultur dan tingkat kecerdasan yang berbeda. Nah, sehingga ketika itu timbul problem, kita perlu kan mengatasi dengan cara kita terhadap problem tersebut. Jadi tidak ada salahnya menurut saya kita membuat alat ukur, membuat cara pencapaian, membangun ruang digital yang kondusif dan sebagainya, walaupun tidak ada acuan secara internasional. Jadi berangkat dari masalah sendiri ya, masalah yang spesifik yang kita alami. Menurut saya seperti itu. Silakan Pak Ono, bacakan di sini. Jangan macam. Bentar lagi nolong. Iya, Pak Firman jangan buru-buru Pak. Bapak belum selesai makan. Ini Pak, kalau kesalahan. Yang loh Pak ini Pak. Ya. Kalau saya kira-kira cara berpikirnya kira-kira gini. Kalau kita mau mencapai sesuatu, kita harus tahu yang mau dicapai apakah sudah tercapai atau belum. Mau nggak mau kita harus ngukur. Kalau kita nggak punya ukuran, kita nggak pernah tahu. Kita harus sampai tahapan di mana. Jadi nggak ada usaha sama internasional sih. Saya suka sekali kita punya cita-cita pengen punya ruang digital kondusif. Oke banget. Saya sih nggak peduli orang Amerika bilang apa, Australia bilang apa, tapi Indonesia butuh itu emang. Untuk kita bisa mencapai, kita harus mengukur kondisi kita gimana sekarang. Yang kita pengen capai seperti apa, dari sini ke sana tahapannya seperti apa, kita jabarkan dari hasil pengukuran tadi. Sederhana. Lu gak ada ukuran, lu gak pernah tahu kita sampai mana. Udah.
simple. Oke, simple. Malahan kalau saya mikirnya gini ya, nanti kita bisa keluar-keluar di internasional. Kita udah punya Instagram. Iya, jangan kita ikut ITU ikut kita kan mereka goblok. Tahu nggak kalau mereka blow on? Baru tahu nih, gimana Pak? Blow nih Pak. Nih, Saya suka ngobrolin orang Pak. Ini kejadian nih, ini ITU ya, International Telecommunication Union. Seringkali Kominfo kan, wah kayak dewanya telekomunikasi, padahal sih setan juga sih. Deh, meeting lah ITU di Asia Pasifik nih. Saya diundang, ITU Asia Pasifik. Terus orang India ngomong, wah kita nyambungin 13 desa ke internet. Udah gitu orang Nepal, si Mahabir Pur, kita nyambungin 12 desa di Nepal ke internet. Udah gitu orang-orang ini waktu itu IEEE juga ada. IEEE bilang ini, ada anggotanya ngomong, kita nyambungin satu desa di Spanyol pakai fiber optik. Udah gitu orang Filipina, kita nyambungin 9 desa ke internet pakai seluler sendiri. Ono kan, ya kalau bisa kan low profile. Ya kita nggak punya duit, jadi kita bikin sendiri internet di 211 desa itu di Pemalang, kita sambungin semua ke internet. Stres satu ruangan udah gitu Brebes dan teman-temannya panas. 200 desa di Brebes ikutan nyambung. Udah gitu Ganjar Gondok. Bukan Gondok sih, seneng kan? Panas juga. Wah ini harus jadi program provinsi Jawa Tengah. Satu ruangan diem. Udah dulu orang IT-nya langsung, no, bisa ketemu nggak? Mereka nggak pernah kebayang kalau kita Indonesia pasti angka kita pasti bikin diem satu ruangan tuh. Mereka belasan, kita ratusan. Itu langsung diam. Cara untuk nyambungin ratusan dengan belasan beda banget. Kalau belasan lu bisa pakai proyek, ratusan ribuan nggak bisa pakai proyek. Itu harus bikin gerakan masyarakat. Nah itu mereka nggak connect langsung. Kita langsung jadi contoh dunia. Ini waktu kemarin ada IEEE meeting, keynote speech-nya, oh no. Ini saya harusnya ke Delhi nih, tanggal 22 Oktober. Terus saya tanya, ini ITU nih. Ntar tiketnya di mana? Bayar masing-masing. Males. Jadi gitu, jangan khawatir. Bangsa kita keren banget. Pak Ono yang keren. Pak Ono yang Bangsa Indonesia lu, jangan mikir gitu. Bangsa kita hebat sekali. Gitu. Semoga Kominfo sama menterinya sadar bahwa kita hebat gitu aja sih. Menteri sadar nggak? Ya lu jangan ngomong kayak gitu, lu tengok. Baru ketemu Pak di MD itu. Oke, makasih Pak. Terus balik lagi nih Pak. Sebenarnya terkait dengan metadata. Nah ini ya kan kita masing-masing. Tadi kan sebenarnya saya tuh juga kiblatnya sama kayak Pak Ono. Jadi survei itu adalah sumber bias. Survei itu sumber bias. Mau dia bilang di tulisan saya mau dengan ini menyatakan bahwa segala macam itu loh dengan data benar itu apa disclaimernya tetap aja ketika kita baca survei ditanya aja kalau saya kan ada dua cara. Misalnya nggak ditanya apa sih gitu kan, dia yes aja lah gitu angka itu. Bahkan kadang-kadang misalnya contoh kita bilang saat ini bilang bahwa Hotel Hilton gitu ya, ini bagus kita kasih misalnya 4,8 dari 5. Tapi misalnya tanya 2 tahun lagi itu jelek deh. Padahal kita nggak pernah kesini lagi dengan berapa jelek, tapi jelek jadi itu bias karena kita ada pengalaman experience itu kan, jadi ada bias. Nah, jadi kita sekarang memetakan itu sebenarnya apakah ada kan, tapi sayangnya kita tidak sayangnya karena kita bicara ruang digital yang kondusif tadi Pak Firman sudah sampaikan juga beberapa pilar yang itu adalah kebanyakan experience dari user kan, experience-nya jadi teman apa kan kita nggak ada kalau dicolok otak tok gitu terus oh ya oke kan nggak bisa mengetahui kondisi real and state of mind otak kan nggak bisa, maka terpaksa survei gitu ya sementara. Nah jadi apakah boleh ketika tanpa memang pilar-pilar tadi sejauh mana kita bisa mengandalkan survei atau sebetulnya kalau boleh jangan pakai survei lah, coba cari alternatif lain. Dan kalau misalnya pakai alternatif lain kira-kira ada nggak sih dari Bapak Paulo dari Pak Firman yang bisa dapat dari sini, mungkin bisa dari sini, mungkin kita bisa ditayangin Pak dari tempatnya Pak Firman yang slide tadi yang kuning tadi. Untuk survei pilarnya kan kita bisa mengetahui, karena saya penasaran nih metadatanya dari mana, karena kalau pakai survei kasih BPS nggak mau kasih BPS nambahin survei yang sosialisasi itu pasti nggak akan mau dia. Silakan Pak Firman, bisa?
Lagi itu harus dimatiin dulu sononya. Kita ingin. Oh udah, saya udah keluar. Nah. Oh gitu Cak. Geser. Oke. Gue pikir gimana caranya geser. Ya memang betul, saya juga sepakat survei. Pakai punggung Pak, biar masuk ke Zoom, direkam soalnya. Survei memang bias. Selain secara kultural kita nggak biasa gitu riset, sehingga biasnya itu cenderung memberikan jawaban yang baik. Nah sehingga tidak bisa jadi ukuran, tetapi bisa diatasi antara lain dengan memperbesar sampel misalnya. Kemudian dipadukan dengan mixed method dengan kualitatif itu juga bisa. Tapi memang yang lebih baik itu tadi yang embed dengan aktivitas pengguna. Nah, cuman kan kelemahannya itu harus tersistem, harus dibangun sistemnya dan mungkin butuh waktu lama. Misalnya kita mengambil sampel dari beberapa media sosial yang digunakan oleh publik, kemudian secara etnografi dilihat seperti apa perilaku mereka di dalam menggunakan ruang digital. Nah mungkin bisa dari atau juga yang dikembangkan seperti oleh Drone itu kan pakai social network analysis. Itu ada aplikasinya, ada softwarenya. Bagaimana sebuah perbincangan bisa berkembang dari arah mana, siapa yang memulai, siapa yang boosting dan sebagainya. Nah, itu mungkin juga sebuah pendekatan seperti itu. Siap. Tunggu Pak Ono. Pak ini saya jadi berarti Mbak Ulfa titip besok yang pertemuan saja Drone yang diundang. Iya. Drone itu Ismail Fahmi itu muridnya Ono langsung. Nah, Bapak kan minta tolong di terus Pak. Iya. Boleh share layar saya dong? Boleh. Ismail Fahmi. Nih cara nyarinya gini lah. Drone print. Sebetulnya softwarenya Drone print sudah ada di Pas Teguh. Lupa ada. Bosnya pada. Nih Ismail Fahmi sama Ono. Ini bisa diklik ya. Digedein lah. Ini di lantai berapa ini? Halo? Cepat. Salah. Lantai berapa ini? Di atasnya menteri lah pokoknya. Harusnya ini nggak boleh keluar nih foto nih bajigur dasar. Media terkenal. Oke, tapi intinya gini dah. Teknik yang dipakai semua softwarenya, jadi tekniknya adalah kita crawling, kita ambil data. Jadi ini gini. Pengetahuan itu ada dua, ada yang implisit, ada yang eksplisit. Kalau implisit kan ada dalam kepala manusia, nggak bisa ditarik sama komputer. Kalau eksplisit itu ada di luar kepala manusia. Cuman kalau bentuknya survei, kita diarahin jawab sesuai dengan pertanyaan survei. Itu masalah tuh. Supaya kita jawab tidak sesuai dengan pertanyaan survei, bentuknya ya postingan di media sosial sih sebenarnya. Itu tidak sesuai dengan pertanyaan survei. Pokoknya dia apa yang ada dalam hatinya dikeluarin di media sosial. Bentuknya jadi eksplisit. Tinggal gimana caranya eksplisit kita tarik. Cara narik paling gampang. Ini kalau drone print yang barang udah jadinya ya. Barang udah jadinya contohnya drone print. Tapi kalau mau narik, kita biasanya pakai aplikasinya di GitHub banyak. Ini GitHub. Oke. Saya akan nyari search crawling. Crawling. Banyak dah. Software buat crawling mah bejibun lah, ada 33.000. Di crawling kemana-mana. Dan itu dia bisa crawling ke Facebook, crawling ke TikTok, crawling kemana, diambil semuanya. Terus kita cara paling blow on mah kira-kira gini. Kita udah ambil datanya semua. Bukunya juga ada ya. Saya nulis bukunya. Bisa dibeli di Andi Offset. Bapak. Nah itu cara paling blow on kira-kira gini. Kita ngitung jumlah kata. Jadi kita akan ngambil tulisan-tulisan orang nih. Kita pengen lihat isu apa yang paling dominan. Dihitung aja jumlah kata. Misalnya
perjudian, misalnya porno, misalnya cari kerja, loker gitu ya. Nanti kan kalau orang yang suruh ngitung mencapai ya. Jadi semua teksnya dimasukin ke komputer suruh ngitung. Udah, nanti tinggal lihat hubungan antar kata. Berapa sering hubungan terjadi, itu semua komputer yang ngerjain lah, nggak usah kita. Nah, kalau udah kayak gitu keluarnya kayak gini sih, berarti kira-kira kayak gini cara berpikir. Hah? Nah, kalau ini jadi network analysis. Kalau mau lebih enak, iklan dulu, nggak apa-apa lah. Ini saya masuk ke sini dah. Ini saya lagi bikin bukunya sudah disubmit ke Alex Media nih. Udah oke sih sama Alex, jadi bentar lagi akan terbit. AI untuk Indonesia, transformasi pemerintah dan bisnis, implementasi AI, machine learning untuk pemerintah dan perusahaan. Ini judulnya masih belum fix ya. Tapi kira-kira ini bukunya bisa dibaca-baca. Nanti ada di Alex Media. Siap. Iklan deh. Belum ada aja udah di iklan. Baru coming soon. Judul aja belum fix padahal. Terima kasih. Belum launching nih. Belum launching. Ya, makasih. Berarti tadi ada inputnya apa itu ya? Masihkan juga penting tentang bagaimana kemungkinan penggunaan analisis data analis terkait dengan sentimen terkait dengan ya itu otomatis kan bicara ruang kondusif kan sebenarnya kan kalau saya pribadi Pak berpikirnya ruang kondusif itu adalah cuma bentuk digital. Ruang digital itu adalah bentuk ruangan biasa dalam bentuk digital. Nah kalau orang di sini ngomongnya enak gitu kan, berarti kan kondusif nih. Tapi kalau ngomongnya di sini misalnya ngomongnya jahat-jahat itu berarti kan tidak kondusif, ketakutan, nggak ada yang ngomong bahkan tidak ada aktivitas, berarti kan tidak kondusif. Jadi kan gitu. Nah berarti dalam bentuk digital berarti ruangan itu berarti yang tadi yang Pak Ono sampaikan yang ke-trace kata-katanya itu bentuknya positif, sentimen positif itu kan dianggap juga itu jadi indikator bahwa ini cukup kondusif gitu, benar ya? Jadi kita perlu monitoring, si Kominfo perlu monitoring kondisi ruangan seperti apa. Nah kemudian kita harus bikin strategi supaya kondisinya kondusif. Betul. Jadi bukan hanya monitor kemudian bikin gerakan, kegiatan supaya yang tadinya negatif jadi positif seperti apa. Betul. Okay. Nah itu sebagian dari saya tulis di teks yang 40 sekian halaman itu. Mantap. Oke, siap. Makasih Pak Firman, Pak Ono. Jadi tadi konsepnya adalah masukan dari Pak Firman adalah bagaimana menggunakan sampelnya, justru mengrekayasa jumlah sampelnya, sebelum minimalisir bias dan lain-lainnya, galak dan lain-lainnya. Oke, ini penting. Oke, mungkin saya kayak udah capek gitu, makan dari bacang udah habis. Ini bacang lu, bacang gua ya. Iya dong Pak. Ini masih ada punya Pak Firman, ambil aja. Kurang ajar gua. Ada tadi. Oke, terima kasih Pak Firman dan Pak Ono. Kira-kira dari rekan-rekan, ayo silakan. Nah, silakan Mbak Yosi. Saya sudah yakin Mbak Yosi ini Pak sangat kondusif juga Pak. Silakan. Mikrofonnya. Mikrofon. Punten. Oh. Nah, sekarang jadi runner dong buat di sini. Ini ada runner ya. Iya, ini runner. Ya, assalamualaikum Pak, saya Yosi. Jadi kebetulan tim saya juga yang sempat pakai monitoring Supa. Cuma sekarang masalahnya monitoring itu karena X itu naik datanya berbayar Pak. X ya? Iya, Elon Musk cari duit emang. Iya, Pak. Ya, yang bikin mahal Pak sistemnya. Terus Facebook juga kalau yang ketarik itu yang sifatnya itu yang terbuka buat umum. Jadi kayak yang public page gitu ya. Yang private nggak boleh soalnya. Ya benar. Masalahnya itu banyak info itu malah di private ini Pak. Jadi itu yang sulit keteras juga. Jadi akhirnya keteras itu kebanyakan itu berita gitu Pak. Karena berita kan itu open ya. Jadi itu masih sangat terbatas sih Pak buat monitoring itu karena dari datanya. Terus ini saya mau nanya sih Pak, ini terkait platform juga. Terus Bapak tuh platform apakah memberikan saran kepada platform itu efektif juga Pak untuk membangun sistem yang kondusif, internet yang kondusif Pak? Karena jadi kayak kasus yang tiba-tiba Elon Musk bilang di X itu pornografi. Terus kita ada katanya dia ditutup karena ada pornografi. Itu aja orang-orang itu marah banget Pak. Kenapa X itu pada jualan bla 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 gitu. Itu baru hal kayak gitu.
kalau kita nanti memberikan sanksi, apalagi sanksi denda dan kita mau sanksi misalkan untuk platform itu gitu, masyarakat ini malah jadi backlash ke kita gitu. Kan kita jual padahal tujuannya juga buat memperingati si platform itu. Di situ tuh platform jadi kayak punya daya jual gitu, berani untuk kita gitu. Padahal masyarakat namanya untuk kita gitu. Nah itu gimana ya Pak? Biar maksudnya si platform juga bisa kayak maunya kita pemerintah gitu, jangan seenak-enaknya. Udah gitu juga kadang tuh kita tuh punya pemahaman berbeda tentang publisitas ini. Mungkin bagi kita judi online itu sama sesuatu yang berbahaya. Tapi kan di negara itu diregulasi. Jadi ketika platform masukin konten ini mungkin di negara yang lain nggak apa-apa, tapi di Indonesia bermasalah. Nah yang kayak gitu tuh jadi itu si platform itu jadi agak susah gitu ketemu sama kita karena mereka ada kalau saya pribadi ya ada perbedaan pemahaman terkait apa yang kita mau sama apa yang peraturan dari mereka sendiri itu yang susah sih. Itu sih Pak. Terima kasih. Mana dulu? Mana lagi santai? Pak Firman. Saya pertanyaan yang kedua tentang bisa nggak menghukum platform? Itu banyak Mbak contohnya di negara lain. Berhasil kemarin dengan X bertengkar dan akhirnya pemerintahkan ditutup. Kemudian beberapa pengembang artificial intelligence di Uni Eropa itu melarang data-data masyarakat Uni Eropa digunakan untuk pelatihan machine learning. Nah, jadi tadi terkait dengan uraian Pak Ono, keberanian untuk menegakkan hukum. Jadi mau nggak mau karena di undang-undang kita tidak boleh pornografi, maka ketika ada entitas dari luar yang membolehkan pornografi, ya tegas. Dan itu tanggung jawabnya platform. Kalau menurut saya seperti itu, bahwa mereka di backup dalam tanda kutip oleh para penggunanya yang bisnis dan sebagainya. Itu kan sama dengan pengalaman waktu Kominfo menutup Telegram dan sebagainya, itu kan banyak yang marah. Tapi ya masa atas nama penggunaan untuk bisnis sekelompok orang tertentu kemudian mengorbankan orang yang lebih banyak. Nah, sehingga yang bisa ditegasi adalah pengembang platformnya, gimana caranya Anda menyesuaikan dengan kita. Jadi hal yang lebih ekstrem kan yang platform media sosial tidak boleh menggunakan data masyarakat di Uni Eropa untuk kepentingan di luar Uni Eropa. Itu kan sangat luas dan platformnya sangat banyak, mereka berani menegakkan itu. Nah, Indonesia mungkin kalau kemarin waktu PSE juga berhadapan dengan PayPal dan sebagainya, keharusan semua entitas penyelenggara sistem elektronik ini harus mendaftar, kemudian ditolak, dan ketika ditindak mereka marah, ya itu konsekuensi agar mereka itu masuk ke sebuah negara yang berdaulat. Jadi soal tadi penegakan hukum, menurut saya seperti itu, untuk menciptakan ruang kondusif. Terima kasih Pak Firman. Yang urusan X dibayar mahal ya? Ya Bapak, memang brengsek. Cuman kira-kira gini cara berpikir kalau saya, oke, bayar mahal kalau kita akses ke database dia langsung. Itu kan kita harus bayar ke dia, kayak Elon Musk. Cuman kalau kita browsing, kan kita nggak usah bayar. Jadi si aplikasi di GitHub itu banyak yang scrapingnya pakai dengan cara browsing. Jadi yang browsing bukan manusia, yang browsing mesin. Gitu, kita browsing, kita ambil. Jadi taktiknya gitu aja, nyolong sih sebenarnya, ya pura-pura bego aja. Ya disuruh bayar mahal ya kita harus pintar juga dong, gimana caranya kita bayar murah. Dan itu tidak hanya berlaku buat X ya, bisa TikTok, bisa apa, kita ambil semua. Memang mereka dagangannya itu satu. Sekarang urusan penegakan hukum nih. Kalau saya caranya Ono nih, versi Ono ya. Kalau kita langsung matiin platform, pasti komunitas marah. Termasuk Ono marah sih. Soalnya Ono pakai X banget. Ya nggak banyak sih follower, cuman
400.000 sih. Jangan senang dulu, 99% laki-laki, jadi percuma juga sih. Jadi taktik yang lebih elegan kira-kira gini caranya. Kita bikin malu X-nya. Cara bikin malunya gini. Kita search, kita bikin riset, kita search konten-konten pornonya di X, di TikTok segala macam, di search, posting. Nih, platform lu kayak gini nih. Gitu. Kan masalahnya bukan masalah platform X-nya. Sebenarnya masalah paling besarnya bukan platform X-nya kan. Masalahnya ada orang yang posting pornografi di situ dan si platform nggak cuek-cuek aja. Masalahnya itu kan. Terus akibatnya kita hajar platformnya. Padahal yang kita perlu hajar bukan platformnya sih, orang yang kita babat nih. Nah itu aparatnya yang harus kerja nih sebenarnya. Jadi taktik yang dipakai kira-kira gini, ambil tuh. Soalnya ono kadang-kadang jadi ngelihat kayak gitu kan, ya gimana ya? Surga dunia kalau kelihatan berabe juga. Jadi kita ambilin, dan parahnya di situ kan ada nomor WhatsApp segala macam ya. Nah, tinggal geraknya gini. Ini ambil, oke. Bikin riset, posting. Ini kondisi platform X kayak gini, kondisi platform TikTok kayak gini, kondisi kayak gini. Bikin malu dulu. Di balik layar, di back end, kita ngomong sama aparat, nomor teleponnya ini hajar. Jadi si usernya dihajar, jebret hajar semua. Ini kan bukan platform kan, pelaku kan, hajar, pelakunya babat habis. Tapi kita punya barang bukti. Nanti pasti berkurang nih. Udah. Kalau masih bandel juga, kita udah ngasih tahu nih platform jelek-jelek kayak gini. Kalau dia masih ngotot, baru kita lebih tinggi lagi mau blokir akses segala macam. Cuman saya akan cenderung kasih tahu dulu gini, lihat reaksi orang-orang komunitas penggunanya. Dan kita berharap misalnya FPI gerak kayak gitu tuh. Jadi geraknya jangan tangan Kominfo. Geraknya pakai tangan-tangan FPI, FBR apa segala macam, hajar untuk platformnya. Gitu. Jadi kalau yang rusak-rusak jangan Kominfonya rusak, biarin itu suruh rusakin. Udah beres. Kalau nggak mempan juga baru Kominfo turun. Tapi saya yakin sih kalau kita udah posting kayak gini, FPI segala macam mulai gerak, ini kan jadi gerah kan, mulai dia akan nutup. Tapi di balik layar kita kasih tahu nomor telepon ini ke aparat, hajar dari sisi aparat. Kita nggak usah ngomong yang ini. Jadi yang dihajar pelaku langsung. Dengan cara itu platform masih ada memang, dan mudah-mudahan platformnya jadi lebih bersih dan mereka jadi punya rasa tanggung jawab. Ini kalau gua biarin, kita akan kena juga, si platform akan kena, bukan sama Kominfo kenanya, sama makhluk-makhluk yang itu. Lebih ngeri loh, radikalnya itu lebih ngeri daripada Kominfo. Kominfo kan masih sopan, itu kan nggak ada sopannya gitu mah. Emang enak kantornya Elon Musk dilemparin batu kan nggak enak. Kira-kira gitu. Jadi ada taktik, ada dua ya gaya ya. Maksudnya kan yang pertama boleh ya kita berani-berani aja gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kayak di Brazil itu bisa. Ya karena punya amanat, punya legitimasi dia. Kalau Ono pakai gaya preman. Preman tapi elegan ya dia. Kan gayanya elegan kan. Supaya kita nggak kelihatan jelek. Jadi memang ya itu tergantung nanti gimana memutuskan ya. Benar juga. Jadi sebenarnya kan terkait dengan kondisi ruang digital juga ya. Ruang digital. Itu kan sebenarnya bagaimana kita memastikan. Cuman serius kalau bisa aparat diajak ngomong supaya itu ditangkepin. Kan nomor teleponnya ada. Lu gak bisa nangkep ada nomor telepon, keterlaluan banget sih. Ini yang judul atau yang semuanya? Dan judul itu hati-hati ya. Judul kadang-kadang kan disaru jadi kayak game. Oh iya. Yang menyebalkan itu kan, mau nangkep ini bukan judi, ini game. Sakit hati, pusing kepala lu. Nah, lupa jadi bikin nama satu pertanyaan Pak. Jadi judul dan game ini kan jadi nyarunya kan jadi game. Iya. Korbannya anak-anak loh. Betul. Bayarnya di rumah lagi. Sakit hati gue ngeliatnya. Nah, gimana sebenarnya apa menurut Pak Ono, menurut Pak Firman terkait dengan judul dan game ini ya? Artinya setiap kita maling tadi aja maling ketika bikin ada skema buat tangkap maling, dia akan cari jalan lain supaya maling kan pastinya kan. Korupsi juga gitu kan tadi yang Pak kita kayak bagaimana korupsinya dari anggaran dan lain-lain. Nah, sekarang kalau korupsi digital kan dari judul, akhirnya nggak boleh judul pakai game. Kita game kok itu kan beri token dan lain-lain posisinya. Nah, pertanyaannya adalah
apakah memang untuk game itu ini perlu ada regulasi yang jelas terkait dengan penggunaan transaksi keuangan di dalamnya, ataukah memang ya kita hanya bisa, tadi kan Bapak bilang represif dan tadi kan menggunakan air putih atau filter gitu kan. Sebenarnya kan dulu sampai sampaikan ya Mbak Bolva ya, sebenarnya saya tuh berpikir dulu penanganan kasus malaria di Papua. Awalnya kan tangkepin, ternyata nggak mati-mati, akhirnya dikasih nyamuk yang steril, nyamuk yang mandul, sehingga mati semua, jadi tinggal dikit doang yang punya malaria. Iya, kalau rasanya jadi sama nih berarti konsepnya. Ini positif pakai positif menjadi jadi ombak besar gitu kan, supaya jadi positif semua, yang negatif hilang. Atau yang tadi kan saya dibuat sama lah konsepnya. Nah, terkait game baik lagi, apakah sebetulnya kita perlu pakai model represif yang kita regulasi game harus gini-gini, tapi akibatnya nanti mungkin developer game akan semakin menahan, ini akan makin susah. Nah, akhirnya dianggapnya kita tidak mendukung kreatif, atau sebetulnya ya dari sisi pendidikan itu emang udah apakah yang itu tuh nggak terpakai, nggak bisa kita pakai pendidikan aja, pendidikan dikencengin bahwa itu salah gitu. Nah itu gimana sebenarnya? Pak Firman dulu. Nah ya. Lagi mikir dia. Ya, kalau yang tadi di slide saya yang terakhir tentang teknologi itu ada kultur budaya. Di sini sebetulnya para penggerak judi online ini memanfaatkan. Jadi budaya main kita itu games itu udah terbentuk dan mereka tidak masalah dengan itu. Nah, kemudian tinggal ditempeli aja. Ada loh game yang pakai duit dan kalau Anda beruntung bisa dapat puluhan kali lipat keuntungan. Nah, dia masuk lewat situ. Nah, sehingga ketika berhadapan dengan sesuatu yang memang tertanam lantaran terbentuk budayanya, mungkin perlu kalau secara sosiologis ya diciptakan budaya tandingan. Atau boleh nggak saya bilangin tadi pikir gaya Pak Ono tadi, boleh nggak sampai saking Indonesia kan katanya orang religius ya, Indonesia nomor 1 orang religius, 98% takut akan Tuhan katanya gitu. Akhirnya ujung-ujungnya boleh nggak sih label halal aja taruh tuh di game? Asal jangan halal certified gitu kalau game ya. Asal yang ngasih label nggak bisa dibayar. Nah, ya anggap aja gitu, anggap aja nggak dibayar ya, anggap aja Pak, kita kan pura-pura baik gitu Pak. Apa yang bagus? Oh yang jawab maksudnya? Iya, aku lagi mikir ke arah situ sih sebenarnya. Iya kan tadi kan apakah sertifikat gitu? Aku lagi mikir bikin pernyataan MUI sih sebenarnya, tapi ini lebih bagus lagi, label lebih keren lagi sih. Oh saya kayak Pak Ono udah gede. Terus ya. Jangan. Sekarang udah gede. Iya udah gede banget. Gue suka bikin kacau. Tapi aku mikir ke arah sini sih sebenarnya, serius. Bener. Karena akhirnya kesana kan, jadi kayak berarti ya. Tapi ini tetap proses edukasi tetap dijalankan ya. Jadi apa yang tadi anak-anak teman-teman Sebir Kreasi, Aptika buat minterin orang jalan. Cuman kita manuver lagi, satu lagi sama MUI, sama apa segala macam. Iya. Itu keren. Kalau bisa aparat. Jadi aparat tuh gini, kalau sampai ada yang nggak punya label tetap gerak, aparatnya tolong digerakin. Oh, saya tadi nggak ekstrim itu tadi Pak. Saya mikir nggak punya label, tinggal masyarakatnya tahu kan kayak misalnya minuman halal dan haram. Terserah dia merasa kan katanya dasarnya adalah kata Indonesia paling religius nih. Jadi mereka sebenarnya yang ini tetap jalan sih. Oh iya. Cuman gue takut gerakin aparat tuh takut gini ya. Takut jadiin ATM soalnya. Oh iya. Sakit hati. Pasti. Makanya saya nggak mau arah aparat tadi. Dan dari riset para pengguna judol itu Pak, judi online ini sebetulnya juga dapat kenyataan mereka ini sebetulnya nggak paham dengan literasi keuangan. Konsep keuangan dengan. Nah itu jadi kalau mereka diperkenalkan dengan literasi keuangan alternatif itu mungkin tadi muncul budaya yang baru. Oh iya, oke berarti dua ini ya. Ya. Literasi keuangan tadi. Oke sip. Tarik Kak. Nah, baik lagi Bapak belum ngasih jawaban ini. Setuju jawaban. Bukan yang pertama jawaban tadi kan? Apa sih? Yang pertama tuh kayaknya yang masalah ini. Apa sih? Bukan. Gua lupa. Bukan yang mengambil data harus bayar kan? Udah. Nah itu mah udah ya? Udah kok. Udah. Oke. Ono mau udah beres ya. Saya ganti yang mana? Boleh mau resek ke toilet. Oh boleh siap. Toilet juga. Kita berdua aja dong. Kita tunggu dari toilet berarti. Gak apa-apa. Sambil lanjut ya Pak. Tadi ada beberapa pertanyaan sih. Yang pertama tuh
terkait dengan cara mengukur kondisi ruang yang kondusif. Kan tadi Bapak sampaikan bahwa survei itu udah relevan lagi gitu lah. Menurut saya juga sama, karena itu based on angka aja sebenarnya, dan kadang-kadang surveyor juga bingung menentukan ukuran yang jelasnya kita acuannya. Nah, tadi kan Bapak sampaikan kenapa nggak kita bikin aja toolsnya gitu. Dan saya tanyakan kira-kira masukan Bapak atau gambarannya gitu Pak, toolsnya itu seperti apa gitu. Karena saya sendiri masih agak meraba-raba gitu ya, toolsnya itu akan jadi seperti apa. Kemudian kalau menimbulkan budaya hackathon itu sebenarnya saya setuju, tapi kalau di pemerintah itu kadang-kadang terbentur dengan fungsi pekerjaannya gitu. Jadi kayak misalkan di bagian kami mau bikin hackathon, mungkin bisa atau mungkin tidak bisa. Nah itu kira-kira antisipasinya seperti apa masukannya, itu yang pertama. Kebayang Mbak? Maaf sekalian. Terus yang kedua, nah tadi kan baik di penjelasan Pak Ono ataupun di penjelasannya Pak Firman tuh ada sisi dari SDM-nya gitu ya Pak, yang saya tanyakan. Kalau menurut saya secara pribadi saya sebagai ASN ataupun sebagai Kominfo, semua ini nggak akan berjalan dengan bagus ketika SDM kita memang tidak mendukung infrastrukturnya seperti apa. Tadi kan disampaikan juga yang lulus juga cuma sedikit gitu, padahal infrastrukturnya udah triliunan miliaran lah gitu. Nah, itu pun nggak cukup orang pintar aja gitu. Nah tadi diselidiki dari Pak Firman itu kan ada budayanya juga, bagaimana menimbulkan mungkin pemikiran yang Pak Ono yang lain gitu ya, dari sisi kami di pemerintahan gitu, terutama dari sisi kami di pemerintahan untuk melakukan pemikiran yang out of the box, ataupun yang memang benar-benar concern untuk bawaan orok Mbak. Apa? Ya nggak apa-apa, masukan. Pak Ono yang udah dari kecil kayak gitu. Kita bisa merubah gitu ya Pak ya, di pemerintahan sih khususnya, karena yang saya alami sendiri pun ketika sudah masuk ke pemerintahan itu yang pertama adalah sistem gitu, bukan lagi orang ngasih sistem itu kantor di orang, itu yang ada susah. Itu sih Pak mungkin yang dua pertanyaan bukan Pak Firman yang divisi gitu. Gue udah lupa lagi yang pertanyaan bilang apa tadi? Pertanyaan pertama tools Pak. Oh tools. Aku nanya balik. Di Kominfo bisa ngasih anggaran buat penelitian segala macam? Tidak. Sana ya. Penelitian semua beri. Oh kalau kajian bisa. Kajian bisa. Kajian ya bisa. Kalau penelitian ke BRIN ya. Oh kajian bisa. Kalau bisa kerja sama BRIN buat penelitian oke. Kalau kajian aja ya nggak apa-apa. Cuman kalau ke hackathon kan jadi kayak event, takutnya nggak bisa, ya kan? Takutnya nggak bisa. Jadi kalau memang kajian bisa, penelitian bisa, saya cenderungnya bikin semacam gini ya. Kampus-kampus, kita butuh dong kajian untuk pengukuran ruang digital yang kondusif. Nanti kampus-kampus atau lembaga-lembaga penelitian itu mulai ngajuin proposal, saya kira-kira pengen dong bikin penelitian tentang pengukuran ini. Jadi kalau itu bisa, itu rada enak nih. Nah, kalau bisa dikerjasamakan dengan BRIN lebih enak karena dananya lebih enak, lebih fleksibel di sana karena dia lebih penelitian. Kalaupun enggak, sebetulnya di kampus-kampus kayak di kampus kita juga kita punya anggaran buat kayak gituan sih. Jadi taktiknya adalah kita butuh label Kominfo-nya aja buat naik ke atas. Jadi kadang-kadang kita nggak butuh anggaran sih sebenarnya. Kita butuh ini direstui sama Kominfo buat naik ke atas. Kalau udah nempel dalam Kominfo kita jadi lebih mudah sebetulnya buat minta data ke misalnya toko online. Kita misalnya sebagai kampus nih, ini Ono ngomong sebagai kampus, toko online, saya lagi ngembangin algoritma dong buat ngevaluasi perilaku nasabah, pelanggan atau ke platform. Saya butuh data. Cuman kalau kampus yang minta biasanya susah nih urusannya. Kalau ada label ini bekerja sama Kominfo, kita lebih enak nih buat minta datanya. Karena udah ada jaminan. Ada jaminan Kominfo. Jadi Kominfo kadang-kadang nggak kita butuhin dari sisi duit sih. Kita butuh Kominfo dari labelnya aja supaya kita bisa nembus dan kita bisa dapat datanya
Kita nggak minta seluruh data, kita bisa ini aja sampelnya aja. Dari sampel kita kembangin algoritma ini kita bisa dapetin behaviornya segala macam, dan itu kita bisa kasih lihat sebagai ukuran perilakunya udah saya mana ceritanya. Gitu. Jadi nggak harus duit sih sebenarnya. Kalau ada duit, alhamdulillah banget. Dan ini ngomong terus terang aja. Ini kita kampus saya dapat duit sekarang baru 400 juta sih dari Australia buat migrasi aktivitas sebuah kota. Mereka punya duit paling tingginya sekitar 2,5 miliar. Bisa buat analisa seperti ini juga. Jadi ada duit gede sebenarnya di internasional. Cuman kita butuh nempel sama Kominfo, sama buat akses data. Soalnya kalau kita langsung minta, langsung ditabokin gitu. Iya, buat apa? Tapi kalau udah Kominfo udah jelas tujuannya, lebih enak. Nanti disyaratin, oke kita kasih label, tapi kamu harus sharing ya hasilnya. Ya, nggak apa-apa juga sih. Jadi bisa kayak gitu. Yang kedua lupa gue tadi pertanyaan apa? Apa ya SDM ya? Tadi gimana biar membuat ono-ono yang baik? Walah. Kan butuh SDM yang bagus juga kan ruang kita. Gimana caranya bisa berpikir kritis seperti ini ya? Dan berani. Itu bukan orang juga. Lu harus hidup susah sih. Kita sama mau ngecek. Nih saya cerita si Ono. Saya cerita Ono. Saya cerita Ono ya. Ono waktu bikin internet di ITB. Jadi pertama kali Ono mulai bikin kekacauan tuh saya bikin internet di ITB. 87 ya Pak? Saya pengen nanya ke Anda semua, kira-kira anggaran buat internet ITB-nya Ono dapat duit dari mana? Saya Belum lahir ya? belum aku. Oke. Nggak tahu? Dapat duit dari mana? Ono pakai barang-barang bekas yang ada, udah gitu kita sambungin jadi internet. Pada saat itu rektornya Pak Wiranto Arismaradan. Pak Wiranto ngomong ke Ono kira-kira gini, no, ITB nggak butuh internet. Dahsyat nggak lu? Jadi rektornya aja bilang ITB nggak butuh internet. Ono bikin ini semua. Kuncinya sederhana sih. Kita perlu apa ya? Membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak, intinya itu aja. Soal anggaran nggak usah khawatir lah. Jadi Ono bikin itu buat orang banyak. Yang kejadian adalah saya nyambungin ITB ke Unpar, ke ITENAS. Pakai apa? Pakai walkie-talkie. Internetnya pakai walkie-talkie ya. Tapi apa yang terjadi itu setelah itu mulai nyambung, semua kampus itu bilang terima kasih ke rektor ITB. Pak Rektor, terima kasih bantuannya. Akibatnya apa? Ya rektor pasang dukung Ono ya. Kepala malu. Tapi enggak, dia nggak pernah ngomong di publik, nggak pernah ngomong sih. Ini Ono baru buka rahasia sekarang aja. Jadi pimpinan kadang-kadang nggak tahu tingkat tingkat kepentingan, tingkat level strategis dari apa yang kita lakukan. Kita di lapangan kita tahu ini strategis banget, tapi pimpinan nggak dukung. Ya udah kita jalanin. Intinya kalau kita tergantung anggaran kepemimpinan, kita harus nyembah pimpinan ya urusannya. Tapi kalau kita tidak tergantung anggaran kepemimpinan, ya udah santai aja. Tapi jangan pernah jatuh pimpinan. Ya kita tetap harus ngangkat pimpinan. Dan itu yang terjadi sampai WiFi 2,4 GHz bebas di Republik Indonesia. Jadi waktu itu Kominfo rahasia ke bawah nih. Jadi WiFi diangkutin karena kita harus bayar 23 juta rupiah per tahun per WiFi. Udah gitu, Ono kan setan juga kan, Ono tulis lah gimana caranya bikin internet murah. Caranya pakai WiFi, kecepatan bisa 10 Mbps, nyambunglah semua, tapi diangkutin. Yang terjadi apa? Seluruh dunia itu kan nyari solusi, gimana caranya internet murah. Pas dipikir, kalau dia nanya ke orang Amerika bilang, nggak mungkin, dia kan kaya, pasti solusinya mahal. Tanya ke orang Jepang sama Eropa sama Australia sama, yang muncul di dunia cuma Indonesia. Akibatnya waktu World Summit on Information Society, WISIS,
KTT masyarakat informasi dunia itu yang pertama itu Ono langsung dapat tiket 2, satu dari Swiss, satu dari Kanada. No, berangkat. Dunia pengen belajar dari kamu, dari Indonesia. Ono berangkat. Karena orang Indonesia harus ngomong, saya sengaja PowerPoint-nya tidak pakai kata-kata, isinya foto-foto. Ini yang kita kerjain, pakai penggorengan lah, pakai apa segala macam. Wah dunia, wah hebat kagum. Kita belajar dong. Itu sampai menteri-menteri pada ngerubung. No, kamu datang ke negara saya dong, ajarin kita dong. Gitu. Duitnya dari luar. Indonesia nggak ngasih duit, ya udah. Pas pulang, menterinya pusing dong. Si penjahat ini ternyata dilulukan di luar kan. Ya udah, akhirnya tanggal 5 Januari 2005 kata Raja Sah tanda tangan wifi bebas. Jadi taktiknya gitu, nggak usah kita jatuhin ya. Jadi pimpinan nggak usah dijatuhin, kita bantu bangsa Indonesia, nanti bangsa ini maju, ya pimpinan aja kepaksa ikut harus ini ya, mendukung kan, orang bangsanya maju, siapa sih nggak pengen bangsanya maju? Gitu, simple. Cuman perjuangannya susah sih, berarti. Saya lihat dengan Mbak Yosi tadi kan, berarti kayak jatuhin sanksi kepala Iya. itu kan kadang-kadang dilema juga ya. Iya. Kalau kita punya pemikiran dan keberanian yang tinggi gitu ya, kan masih ada pikir kita juga butuh dia ya. Iya. Dan intinya gitu Pak, dilema. Makanya taktiknya saya kan nggak jatuhin. Betul. Jadi kayak platform tadi saya nggak jatuhin platform langsung. Taktik saya adalah saya kasih tahu jelek-jeleknya supaya masyarakat, oh ini masalah nih platform ini. Cuman kita koordinasi sama aparat yang babat dari nomor teleponnya si pelaku. Terus platformnya kita janjiin, kalau nggak mau didatengin FBR, nggak mau datengin FPI, ya tolonglah itu diberesin. Yes. Beres ya? Nggak usah Kominfo yang nutup, kalau orang nutup, semua datang ke Kominfo nanti kita jadi bempernya platform, mana enak jadi bemper. Siap. Cukup sih. Mungkin Pak Iya, tanya. menambahkan. Iya. Tadi sih saya bayangkan Pak, jadi terkait tools yang Gantiin gua ke toilet. Siap. survei itu udah nggak relevan lah gitu Iya. maksudnya banyaknya nggak relevan bias gitu. Nah kira-kira toolsnya itu seperti apa kalau tadi misalkan arus ada Pak, yang ini Pak ditarik. Ini, Kiri. ya, dorong. Nah. ada indikator gitu-gitu, kira-kira bentuk toolsnya itu seperti apa gitu. Saya tanya itu. Kemudian yang kedua, baik Bapak sama Pak Ono kan menyampaikan ada kaitannya dengan SDM yang apa namanya apa tadi gambar yang ada betul tadi ada pilarnya itu ada peran SDM-nya, nah gimana caranya apa namanya menumbuhkan pemikiran-pemikiran yang memang secara apa ya, secara luas tuh nggak terkumpul. Kalau kita pemerintah kan kadang-kadang udah terbatasi dengan kita di pemerintahan nggak boleh ini. Kita harus punya pemikiran yang maju ke depan, karena tanpa didukung itu tadi yang saya sampaikan untuk sanksi platform aja kita masih mikir 2 kali ya, kita juga butuh dan yang kayak gitu Pak ya. Tadi saya tanya. Ya. Terima kasih. Mungkin saya mulai dari pertanyaan gua memang tentang SDM kan sebetulnya kalau nggak salah Kemendiknas atau Kemenkominfo itu kan ada talenta. Iya. Nah itu kalau nggak salah programnya sudah cukup lama, cuman kalau dilihat dari hasilnya nggak tahu sudah dilakukan evaluasi atau tidak. Tapi sebetulnya kan upaya-upaya untuk tadi kita akan Pak Ono yang kritis dan inovatif sudah dilakukan. Cuman kalau kita lihat kultur kita kan memang apa namanya sebetulnya ketika berkaca kepada diretasnya Pangkalan Data Nasional sementara kemarin kan itu keluar loh ahli IT. Sebetulnya di Indonesia itu banyak, cuma nggak terpakai. Jadi kayaknya ada problem politis gitu. Mereka yang mempunyai talenta, mereka yang mempunyai
kemampuan inovatif, termasuk Pak Ono kan ketika kritis kemudian malah dimepet. Nah itu jadi apa? SDM yang sebetulnya hebat di Indonesia justru nggak dapat tempat. Itu problem. Belum Pak. Di Kanada, Nah itu di Kanada berarti. banyak keputusan-keputusan teknis sosial kita tuh yang terlalu berpatokan pada kepentingan politik. Nah ini buat capek sebetulnya. Ruangnya jadi terbatas. Nah ruangnya juga terbatas, mereka yang memang punya ide-ide yang sama yang akhirnya terwadahi. Kemudian soal pertanyaan yang selain juga tadi